Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah memberikan nikmat kepada kita sekalian berupa kesehatan baik yang lahir maupun yang batin. Marilah kita gunakan nikmat itu untuk menjalankan ibadah kepada Allah agar nikmat itu tidak terbuang dengan sia-sia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak firman Allah di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang yang sukses, orang yang selamat, orang yang masuk surga, orang yang selalu mendapatkan pahala yang terus mengalir, itu banyak disebut dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dalam Quran At-Tin, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ratusan ayat yang mengandung kalimat amanu wa 'amilus sholihat. Tahun kemarin insyaallah di tempat yang sama sudah saya sampaikan iman kepada Allah bukan hanya sebatas yang kita kenal itu namanya saja. Selama ini yang terbayang dalam pikiran kita itu hanya nama Allah, hanya lafaz Allah. Sesungguhnya Allah yang bagaimana kita belum bisa merambah ke sana. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita bahas sama-sama amilus sholihat, yaitu amal yang soleh. Apa amal itu? Amal itu adalah gerak tubuh, gerak jasad atau gerak hati yang mengakibatkan gerak itu menjadi thawab pahala atau menjadi dosa maksiat. Apapun yang terjadi, perubahan dari gerak tubuh kita, gerak hati kita, itu akibatnya ada dua. Bisa menimbulkan pahala, thawab, atau mengakibatkan maksiat atau berdosa. Yang mengakibatkan thawab pahala itu disebut dengan taat atau taat. Sedangkan yang menimbulkan masalah, merugikan manusia baik sendiri maupun orang lain, itu maksiat dan dosa. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kalau tubuh kita itu bergerak, tangan umpama, ini dapat pahala atau tidak, itu terserah apa yang dilakukan. Kaki kita ini ingin pahala atau tidak, ataukah berdosa, itu sesuai dengan yang dikerjakan. Walaupun ada suatu hadis, innamal a'malu binniyah. Hati juga begitu. Hati itu bergerak, iya. Hati itu bisa ngerasani. Hati itu punya tujuan, keinginan. Hati itu punya kemauan, cita-cita. Kalau kerenteke hati, itu yang baik-baik saja, terutama penghambaan kepada Tuhan, kepada Allah, tentunya menjadi thawab. Tetapi kalau dalam hati itu terbesit, memfitnah orang, ngerasani orang walaupun dia sendiri, ngerasani orang kok dia sendirian, aneh. Bisa hati dengan pikiran kita itu berlawanan, bisa ngerasani orang, bisa ngerasani pemerintah, bisa ngerasani takmir, bisa walaupun dengan sendirinya. Itu dinamakan maksiat atau dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksiat, yang berdosa kita tinggalkan. Kita bahas suatu saat. Yang taat, amal yang taat. Amal yang taat itu menurut kitab Al-Hikam itu dibagi menjadi 3. Ada amal syariat, ada amal thariqah, dan ada amal hakikat. Apalagi Ustadz, amal syariat, amal thariqah, dan amal hakikat. Sering kita sampaikan, kita kalau sekolah kepingin sampai sarjana, kalau bisa profesor, kalau bisa guru besar, itu dalam rangka ilmu dunia. Walaupun itu ilmu gak ada bedanya dunia akhirat. Kepingin ijazah S1, sekolahnya dibiayai penuh, mau profesor penuh, penelitian penuh, tesis penuh, biaya banyak. Tapi kita dalam beramal, syariat itu mandek. Kita belum tahu itu torekot, belum tahu itu hakikat. Sehingga apa? Jomplang. Urusan dunia dicari sampai profesor, urusan akhirat hanya sampai madrasah ibtidaiyah. Sanawiyahnya belum, aliyahnya belum, apalagi ma'hadnya. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan kita ini kemungkinan besar rata-rata kalau nanti di akhirat dicelupno dulu di neraka, itu wajar. Kenapa? Karena yang kita pentingkan masih masalah dunia. Kata Pak Ustadz, ad-dunya mataul ghurur. Kata Pak Kiai, dunia itu permainan, dunia itu tipu daya, dunia itu tempatnya ujian, tempatnya musibah. Tapi kita dekat sekali dengan dunia. Dikatakan dengan para Pak Kiai, kalau akhirat itu langgeng, akhirat itu enak, apalagi di surga. Tapi kita tidak mengejarnya, cukup mengejar dunia. Sungguh, kata Allah, kita itu manusia yang zalim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amal syariat itu? Intinya banyak, tapi diringkas menjadi 3. Yang pertama, taubat. Orang-orang syariat kita ini harus bertaubat. Taubat itu bukan kok orang pezina, bukan kok orang musyrik, bukan kok orang yang durhaka, bukan. Taubat itu untuk semua manusia, tapi sesuai dengan tingkatan dosa dan maksiatnya. Ada yang taubat dari karena syirik, ada yang taubat karena telah munafik, ada yang taubat karena memakan haraman-haraman yang makruhat,
dan ada yang bertobat apabila sesuatu itu gak pas dengan hatinya. Oleh karena itu disarankan dalam hadis kita itu selalu membaca istighfar walaupun tidak berdosa. Kanjeng Nabi itu orangnya tidak berdosa, maksum loh, tapi istighfarnya masih 70 kali. Nabi yang maksum, yang jelas surganya, yang jelas kekasih Allah 70 kali. Sementara kita istighfarnya setelah sholat hanya 3 kali. Monggo direnungkan. Taubat, harus taubat. Kalau ndak bisa naik. Kadang-kadang kita masih takut, rezekiku bagaimana yo? Anakku nanti kalau nggak kuliah nggak jadi apa-apa. Takut. Nanti padiku ndak panen bagaimana yo? Masih mikir seperti itu. Padahal itu jelas sudah ditakdirkan oleh Allah. Ditanding-tanding sudah jelas. Cuma kita wajib ikhtiar usaha. Nggak mungkin salah orang yang jatahnya kaya, walaupun tidak bekerja, walaupun biasa-biasa saja pedagang. Kalau jatahnya kaya pasti kaya. Orang yang jatahnya miskin, takdirnya miskin, walaupun berangkat pagi subuh sampai pulang jam 9 malam tetap miskin. Tapi itu wajib ikhtiar. Karena wajib ikhtiar, jangan meninggalkan waktu-waktu sholat. Sholat neng sawah, sudah dipanggil masih di kantor, dipanggil adzan masih tongkrongan. Ya bagaimana? Harus bertaubat kita. Kalau sudah bertaubat, kita harus bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah itu banyak, yo yang mampu saja. Intinya jangan musyrik. Intinya jangan sampai jadi orang kafir. Menghindari yang dosa, monggo sekuat tenaga. Tapi kalau seandainya kok ternyata kepleset, itu manusia karena kita bukan malaikat. Kepleset, bangun lagi, taubat lagi. Ada yang bilang, males Ustaz, balik tobat, cemplung lagi. Tobat cemplung lagi daripada bingung nanti tobat saya dianggap gak karu-karuan. Sudah, gak tobat sekalian. Itu namanya menyandarkan amal kita kepada sesuatu yang gak jelas. Dosa, malaikat juga pernah dosa walaupun begitu. Nabi juga ada yang berdosa. Tapi jangan dosa itu disengaja. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir syariat. Kapan-kapan kita teruskan. Istiqomah. Orang syarat itu taubat, oke, harus dilakukan. Takwa, oke. Yang terakhir istiqomah. Lah ini. Istighfar, oke. Sholat, oke. Istiqomah atau tidak? Kadung semangat, rezeki melimpah, keluarga tentram, ibadahnya biasa. Suatu saat dibalik, keluarganya bermasalah, rezekinya seret, ibadahnya meningkat. Itu ibadah tergantung situasi. Lah kalau ibadah tergantung situasi, berarti bukan karena niat lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tapi lihat situasi, ini cobaan atau ini nikmat. Kalau diberi nikmat gak usah minta kepada Allah, tapi ketika diberi cobaan nangis-nangis, berarti gak cocok. Seharusnya dapat rezeki banyak tetap ibadah, rezeki seret ya tetap ibadah. Monggo sareng-sareng dirubah. Biar apa? Kalau sudah taubat, kalau sudah taat,
takwa, kemudian sudah istiqomah, insya Allah mutmainnah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan selalu merasa dilihat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian mohon maaf apabila sesuatu yang kurang berkenan dan khutbah singkat ini sekaligus sebagai manusia saya introspeksi kepada diri saya sendiri. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma adhabil ba'sa isfina antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurukum wa 'ala ni'amihi yazidkum wa la yadhkurullaha akbar. Aqimis shalah.